Pada suatu hari yang cerah, Nabi Sulaiman melakukan perjalanan yang luar biasa di antara langit dan bumi. Dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang Allah anugerahkan padanya, beliau melintasi hamparan langit dan menembus batasan-batasan yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Namun, di tengah perjalanan tersebut, beliau sampai pada sebuah samudra yang begitu luas dan dalam, gelombangnya bergulung-gulung dengan dahsyat, seolah menantang siapapun yang mencoba mendekat. Angin yang kencang berhembus menerpa lautan, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Dengan tenang, Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk berhenti, dan seketika itu juga, lautan yang sebelumnya bergolak menjadi tenang. Namun, keinginannya untuk menjelajahi misteri yang lebih dalam tak berhenti di situ. Beliau kemudian memanggil jin Ifrit, makhluk yang kuat dan tangguh, untuk membantunya menyelam hingga ke dasar samudra yang kelam. Tanpa ragu, Ifrit menyelam membawa Nabi Sulaiman semakin dalam, hingga akhirnya mereka tiba di dasar lautan. Di sana, Nabi Sulaiman melihat sesuatu yang luar biasa, sebuah kubah yang terbuat dari permata putih, berkilau dalam kegelapan lautan, tanpa ada celah atau lubang sedikit pun. Bentuknya seperti mutiara besar yang mengkilap. Dengan rasa penasaran yang besar, Nabi Sulaiman memerintahkan Ifrit untuk mendekatkan kubah itu padanya. Ketika kubah tersebut dibawa ke hadapannya, Nabi Sulaiman merasa takjub dan berdoa kepada Allah, memohon agar misteri di balik kubah ini terungkap. Dengan izin Allah, kubah itu terbuka, dan di dalamnya, beliau melihat seorang pemuda yang sedang bersujud, khusyuk dalam ibadahnya. Pemandangan ini mengejutkan Nabi Sulaiman, dan beliau segera bertanya kepada pemuda itu, "Siapakah engkau? Apakah engkau malaikat, jin, atau manusia?" Pemuda itu dengan tenang menjawab, "Aku adalah manusia biasa." Nabi Sulaiman heran, bagaimana mungkin seorang manusia bisa berada di dasar lautan, dalam sebuah kubah yang begitu ajaib. Beliau bertanya lagi, "Bagaimana engkau bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini?" Pemuda itu mulai menceritakan kisahnya. "Dulu, ibuku adalah seorang wanita tua yang sangat renta. Aku selalu menggendongnya kemanapun ia pergi. Ibu selalu mendoakanku dengan tulus, memohon kepada Allah agar aku diberi sifat qanaah, menerima apa adanya, dan kelak setelah ia wafat, agar aku ditempatkan di suatu tempat yang bukan di bumi dan bukan pula di langit. Setelah ibuku wafat, aku berjalan di pantai dan tiba-tiba melihat kubah ini. Kubah itu terbuka dengan sendirinya, dan aku masuk ke dalamnya. Sejak saat itu, aku tinggal di sini, tanpa tahu apakah aku berada di bumi atau di luar angkasa." Nabi Sulaiman penasaran bagaimana pemuda itu bisa bertahan hidup di dalam kubah yang tertutup rapat itu. "Bagaimana Allah memberimu rezeki di dalam sini?" tanyanya. Pemuda itu menjelaskan, "Setiap kali aku lapar, Allah menumbuhkan sebuah pohon kurma di dalam kubah ini. Pohon itu penuh dengan buah kurma yang manis, yang menjadi makananku. Dan ketika aku merasa haus, Allah mengeluarkan air dari dalam kubah. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih segar daripada air es." Nabi Sulaiman kemudian bertanya, "Bagaimana engkau bisa membedakan antara siang dan malam di tempat yang tertutup ini?" Pemuda itu menjawab, "Setiap kali fajar tiba, kubah ini menjadi terang, sehingga aku tahu bahwa itu adalah siang. Dan ketika matahari terbenam, kubah ini menjadi gelap, menandakan bahwa malam telah tiba." Setelah berbincang cukup lama, pemuda itu memohon kepada Allah agar bisa kembali tinggal di dalam kubahnya. Dengan izin Allah, kubah itu menutup kembali, menyelubungi pemuda tersebut dalam keajaiban yang hanya Allah yang tahu. Nabi Sulaiman pun kembali ke perjalanannya, membawa kisah luar biasa ini dalam hatinya, sebagai bukti kekuasaan Allah yang maha besar. Kisah ini mengingatkan kita betapa pentingnya berbakti kepada orang tua, serta menunjukkan bahwa doa seorang ibu bisa membawa kemuliaan yang tak terduga bagi anaknya. Pemuda itu bukan hanya diberi tempat yang luar biasa oleh Allah, tetapi juga diselamatkan dari kehidupan duniawi dan hidup dalam keajaiban yang abadi.